Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR, jumpa lagi kita dalam Bisa Bincang Inspirasi Sambil Santai. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Kak Inwan Bojonegoro. Betul. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita berarti masih jumpa lagi, berarti masih panjang umur. Masih panjang umur. Harus disyukuri. Oke. Alhamdulillah. Kayaknya udah lama kita nggak jumpa ini kayaknya. Masa toh? Iya, kelihatannya seminggu tapi kok lama gitu. Pemirsa, Sobat MR, kali ini kita akan membincangkan sebuah tema yang menarik, yaitu problem menmer, bagaimana solusinya. Menantu dan mertua dan bagaimana solusinya. Sobat MR, yang namanya gelas itu kalau sendirian pasti tidak ada goncangannya, tidak ada suaranya. Tapi kalau gelas itu bersama dengan gelas yang lain, pasti kalau ketemu ada suara-suara yang muncul dari situ. Nah, itulah gambaran bahwa mertua, menantu bisa jadi terjadi konflik, bisa terjadi suatu masalah. Nah, kita akan mengangkat tema itu dan bagaimana solusinya. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Inwan yang tentu berpengalaman ya, menghadapi masyarakat yang bermacam-macam, menghadapi pengalaman pribadi yang bermacam-macam, tentu bisa mengurai sebetulnya masalah, adakah masalah mertua dan menantu itu dalam sebuah rumah tangga? Enggak? Ya pasti, namanya masalah itu pasti ada, Mas Rom ya. Pasti gesekan itu pasti ada, dan tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Ya. Kalau Mas Rom sendirian, maksudnya di rumah sendiri, ya pasti nggak ada gesekan. Jadi sendiri. Kalau berdua dengan istri, terus dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, berarti pasti ada namanya gesekan-gesekan itu ada. Nah, itulah namanya gesekan itu tidak bisa dihindari dan harus dipecahkan. Jangan sampai namanya gesekan itu berlanjut-lanjut, berlarut-larut, akhirnya timbullah suatu hal-hal yang kurang bisa diinginkan. Gitu, Mas Rom ya. Biasanya apa, Cak Inwan, kalau masalah yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang di situ ada mertua, ada menantu itu? Ini Mas Rom ya, seperti dalam pengalaman kita itu gesekan itu yang terutama itu adalah ibu sama menantu perempuan. Kalau menantu laki-laki seperti Mas Rom ya, pagi budal berangkat, sore pulang ke rumah sudah capek tinggal tidur, mungkin nggak berinteraksi ya? Interaksi dengan mertua ya. Tapi kalau namanya menantu wanita di rumah, mungkin masak sama di dapur, terus gimana, mungkin ada ketidakcocokan masalah bumbu, ketidakcocokan masalah alat-alat masak, ketidakcocokan masalah menyapu, mengatur rumah dan lain-lain, itu biasanya itu terpendam sedikit. Suatu ketika itu akan menumpuk dan timbullah suatu hal-hal yang kurang bisa diinginkan. Akhirnya ada perasaan melampiaskan dengan membentak dan lain-lain. Itu yang mungkin kurang terjadilah konflik di dalam rumah tangga. Begitu juga nanti ada mungkin mertua bilang begini, si menantu salah paham, katanya begini, akhirnya diucapkan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain, diceritakan kepada suaminya sendiri, akhirnya istilahnya madul dan lain-lain. Itu akhirnya timbullah suatu gesekan dalam rumah tangga. Ini sebetulnya bukan masalah menantu perempuan dan mertuanya aja, Mas Rom ya, tapi sebetulnya banyak, tapi lebih banyak terjadi seperti itu. Itu kalau kita bicara masalah biasanya kan mulai dari kecil ya, Kak Inwan ya. Iya. Ya, kecil kemudian menumpuk-numpuk, tidak diselesaikan. Akhirnya jadi sebuah problem yang bisa jadi menjadi besar. Nah, kalau kita bicara seperti itu kan berarti masalahnya sepele kemudian jadi sepolo gitu kalau istilahnya gitu. Atau misalnya mertua atau orang tua, mestinya orang tua terlalu campur masalah rumah tangga anaknya sehingga kemudian menjadi salah paham. Iya. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, kalau kita lihat solusinya itu gimana? Kalau kita bicara solusinya, Mas Rom ya, orang tua itu harus menyadari dengan sepenuh hati
bahwa anggaplah menantu itu seperti anak sendiri. Anak Seperti dalam sendiri. resepsi pernikahan itu kan pasti saya serahkan Mm-mm. ini kepada keluarga ini, anggaplah sebagai anak sendiri. Anak Itu sendiri. jangan hanya cuma Omong. omong aja, ini harus direalisasikan betul-betul sebagai anak sendiri dan sayang gitu ya. Rasa sayangnya juga seperti sayang pada anak sendiri. Juga si menantu juga harus begitu. Anggaplah sebagai orang tua sendiri harus berbakti kepada mertua seperti berbakti kepada ayah ibu sendiri, orang tua sendiri. Dan juga kalau ada masalah itu ya diselesaikan bersama-sama ya, ngomong terus terang bagaimana ini jalan keluarnya, jangan sampai sedikit-sedikit berlarut-larut begitu ya. Melibatkan orang luar juga. Bisa mungkin keluarga dekat ya, jangan orang lain. Iya, maksudnya. Nanti kalau orang lain malah jadinya nggak karu-karuan. Betul, ini. betul. Jadi yang pertama harus menganggap orang tua sendiri atau anak sendiri. Iya. Kemudian yang kedua diselesaikan dengan terbuka, sebagaimana hubungan seorang anak kandung dengan ibu kandung atau ayah kandung. Betul itu. Biasa. Oke pemirsa, luar biasa, hari ini kita mendapatkan pencerahan solusi bagaimana konflik yang terjadi antara menantu dan mertua dalam sebuah rumah tangga. Solusinya ternyata mudah, bahwa ketika seorang mertua menyerahkan anaknya kepada besan itu, saya serahkan sebagai anak sendiri, itu harus direalisasikan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Anggap sebagai anak, anggap sebagai orang tua sendiri. Yang kedua, selesaikan dengan terbuka. Ada closing statement apa yang mau disampaikan? Ya gitu aja Mas Rom ya. Mungkin pesan-pesan pada pemirsa. Jangan takut berumah tangga. Semuanya itu pasti ada masalah, ada problem, itu pasti ada. Betul. Iya. Betul. Jadi kalau ada problem, jangan simpan sendiri ya. Bisa dicurahkan kepada orang lain, bisa mengadu kepada Allah lewat sholat tahajud, lewat ibadah yang lain, dan insya Allah dengan demikian pasti ada solusinya. Keutuhan rumah tangga adalah hal yang paling utama. Oke. Dalam perjalanan pasti ada masalah, dan masalah jangan ditinggalkan, kita hadapi, kita selesaikan, dan kita minta pada Allah bahwa solusinya ada di situ. Terima kasih Kak Inwan yang telah memberikan pencerahan kepada kita, dan tentu ini adalah sangat inspirasi bagi kita semua, bagi sobat MR yang berbahagia. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillah, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.